Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tiada terkira kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan Allah bisa melaksanakan ketaatan berupa menjalankan ibadah Jumat. Semoga ini menjadi salah satu bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diperkenankan Allah mampu meneladani pribadi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, kami mengajak diri kami sendiri dan seluruh jamaah, mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita menjalankan semua perintah Allah. Kita tinggalkan semua larangannya. Agar hidup kita senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di awal tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Ini bukan sekadar pergantian angka, melainkan momentum untuk melakukan muhasabah diri, evaluasi diri, dan memperbarui komitmen hijrah kita. Bukan hijrah fisik semata, tapi hijrah hati, hijrah pikiran, dan hijrah tindakan menuju kondisi yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menyambut tahun baru Hijriah ini dengan damai, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Iran tengah berjuang mempertahankan hidup dan kehormatan mereka dari agresi penjajahan dan kekejaman Israel. Setiap saat darah bisa tumpah, anak-anak bisa menjadi yatim, para ibu menangis kehilangan buah hatinya. Majelis Ulama Indonesia dalam seruan resminya telah menyampaikan agar umat Islam Indonesia meningkatkan solidaritas, empati, kepedulian, dan keberpihakan terhadap kondisi tragis yang menimpa saudara-saudara kita di Timur Tengah. MUI menyerukan antara lain, yang pertama adalah mendukung perjuangan rakyat Palestina dan korban agresi lainnya yang membela hak dan tanah airnya, khususnya yang ada di Gaza dan di Iran. Yang kedua, menyerukan umat Islam untuk mendoakan mereka, untuk berpartisipasi secara spiritual dengan mendoakan, menggalang donasi kemanusiaan, serta mendesak pemerintah Indonesia agar aktif mendorong perdamaian dan keadilan internasional. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Di dalam surat Al-Anfal ayat 72 Allah berfirman, wa inistangsarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama Islam,
wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi juga bisa berupa berpindah sikap. Dari acuh menjadi peduli, dari diam menjadi aktif, dari egoisme menjadi solidaritas. Inilah semangat hijrah yang kita butuhkan saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yahtamma bi amril muslimin, falaisa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu, maka mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum hijrah sosial, hijrah global. Tentunya dengan cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah mendoakan saudara kita di Iran dan di Palestina. Lebih-lebih Majelis Ulama Indonesia telah menyerukan agar kita ikut mengamalkan kunut nazilah dalam sholat-sholat fardu kita, sholat-sholat berjamaah kita. Tentu ini tidak sulit. Maka nanti ketika kita sholat berjamaah Jumat, yuk bersama-sama kita aminkan kunut nazilah untuk mendoakan mereka. Setidak-tidaknya ini menjadi bukti bahwa kita ikut peduli. Berikutnya adalah menggalang bantuan kemanusiaan. Tentunya ini berkaitan dengan wilayah otoritas yang berwenang, dalam hal ini adalah kementerian, pemerintah, kementerian sosial, dan kementerian terkait. Tentunya dalam hal ini kita harus selektif. Jangan mudah untuk menyalurkan bantuan atas nama kemanusiaan. Ujung-ujungnya ternyata disalahgunakan dan tentu menjadi kontraproduktif bagi kepedulian global, kepedulian sosial kita. Yang berikutnya adalah terus menyuarakan keadilan dan menolak penjajahan melalui media sosial yang kita miliki. Dan juga melalui komunitas-komunitas kita. Hari ini hampir semua di antara kita memiliki media sosial. Kalau kita ikut diam terhadap kondisi ketidakadilan, maka tentunya ini bagian dari egoisme kita. Setidak-tidaknya melalui media sosial kita ikut menunjukkan kepedulian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah suasana Muharram ini, marilah kita kobarkan kembali semangat hijrah, semangat ukhuwah atau persaudaraan, dan semangat perjuangan. Kita mungkin tidak berada di medan pertempuran, tetapi melalui pena, melalui gadget atau gawai kita, melalui doa-doa kita, dan kepedulian kita, ini adalah bagian dari jihad yang bisa kita lakukan untuk menegakkan keadilan dan perdamaian di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, di Iran, dan di mana saja, dan menuliskan setiap empati dan solidaritas kita sebagai amal soli yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi Iran wa fi kulli makan. Allahumma gfud Allahumma gfathum bi khidnika wangsurhum
binusratika waj'al lana fi nusratihim ajran adima birahmatika ya arhamar rahimin.